Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai fungsi dan relasi, di mana kami ingin mencari tahu mengenai data, gaya belajar, dan tinggi badan dari kelompok Jadu. Dan untuk mengetahui data tersebut, kami menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan diagram kartesius, dan yang ketiga yaitu menggunakan himpunan berurutan. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, teman-teman simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai tinggi badan dan gaya belajar dari kelompok Jadu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi dan apa itu relasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi. Fungsi dalam matematika yaitu besaran yang berhubungan. Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain juga akan bertambah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan antara dua himpunan. Data-data yang diperoleh dari kelompok Jadu, teman-teman harus mengetahui tentang gaya belajar terbagi menjadi 3, yaitu melihat, mendengar, dan praktek. Dari langsung saja penyajian data yang diperoleh: 1. Salsabila, tinggi badannya 150 cm, gaya belajarnya praktek. 2. Dela, tinggi badannya 154 cm, gaya belajarnya mendengar. 3. Zahra, tinggi badannya 154 cm, gaya belajarnya praktek. 4. Rika, tinggi badannya 155 cm, gaya belajarnya melihat. 5. Rini, tinggi badan 150 cm, gaya belajarnya praktek. 6. Devi, tinggi badan 154 cm, gaya belajarnya mendengar. Selanjutnya, saya akan memaparkan data tinggi badan dalam diagram panah, di mana pada himpunan A berisikan nama-nama anggota dari kelompok Jadu, sedangkan pada himpunan B berisi tinggi badan dari anggota kelompok Jadu. Sesuai pada tabel yang telah dibuat, yaitu Salsabila memiliki tinggi badan 150 cm. Maka selanjutnya kita hubungkan Salsabila yang berada himpunan A ke himpunan B, yaitu 150 cm. Kemudian Dela memiliki tinggi badan 154 cm. Kita hubungkan Dela ke tinggi badan 154 cm. Berikutnya Zahra memiliki tinggi badan 154 cm. Kita hubungkan Zahra ke tinggi badan 154 cm. Lalu Rika memiliki tinggi badan 155 cm. Kita hubungkan Rika ke dalam tinggi badan 155 cm. Berikutnya Rini memiliki tinggi badan 150 cm. Kita hubungkan Rini ke tinggi badan 150 cm. Terakhir, Devi memiliki tinggi badan 154 cm. Kita hubungkan Devi ke tinggi badan 154 cm. Berikut adalah diagram panah dari data tinggi badan kelompok Jadu. Selanjutnya saya akan memaparkan data tinggi badan ke dalam bentuk Selanjutnya saya akan memaparkan data tinggi badan. Selanjutnya saya akan memaparkan data tinggi badan kelompok Jadu ke dalam bentuk diagram kartesius, di mana pada garis X berisikan nama-nama anggota dari kelompok Jadu, sedangkan garis Y berisikan tinggi badan dari anggota kelompok Jadu. Sesuai dengan tabel berikut, Salsabila memiliki tinggi badan 150 cm. Lalu kita buat garis putus-putus, yaitu 150 ke Salsa. Lalu Dela memiliki tinggi badan 154 cm. Kita buat garis putus-putus 154 cm ini ke Dela. Berikutnya Zahra memiliki tinggi 154 cm. Kita hubungkan 150 cm ke Zahra. Tinggal kita sambung garis putus-putus ini ke Zahra.
Lalu Rika memiliki tinggi badan 155 cm. Kita beri buat garis putus 155 cm ke anggota kelompok Jadu yaitu Rika. Lalu Rini memiliki tinggi badan 150 cm. Kita beri buat garis putus ke Rini. Kita buat tanda titiknya. Lalu Devi memiliki tinggi badan 154 cm. Kita hubungkan ke Devi dengan memberi garis putus-putus. Berikut adalah diagram kartesius dari data tinggi badan kelompok Jadu. Langkah awal yang dilakukan yaitu membuat kurung kurawal, di mana pada data tabel berikut ini Salsabila memiliki tinggi badan 150 cm. Lalu kita buat tanda kurung, kita tuliskan Salsabila, lalu koma tinggi badannya yaitu 150 cm. Tutup kurung. Lalu Dela memiliki tinggi badan 154 cm. Lakukan cara yang sama. Lalu Zahra memiliki tinggi badan 154 cm. Berikutnya Rika memiliki tinggi badan 155 cm. Lalu Rini memiliki tinggi badan 150 cm. Dan terakhir Devi memiliki tinggi badan 154 cm. Setelah itu membuat tanda kurung kurawalan. Berikut adalah himpunan berurutan dari tinggi badan kelompok Jadu. Baik, di sini saya akan memaparkan data gaya belajar dari kelompok Jadu dengan menggunakan diagram panah. Di sini ada A, yaitu himpunan nama-nama anggota dari kelompok Jadu, dan B adalah himpunan data gaya belajar dari masing-masing anggota kelompok Jadu. Jadi di sini saya akan menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Di sini ada Salsabila, anggota yang pertama yaitu Salsabila. Salsabila sering menggunakan gaya belajar praktek. Jadi kita hubungkan antara Salsabila ke praktek. Yang kedua ada Dela. Dela menggunakan gaya belajar mendengar. Jadi kita hubungkan antara Dela ke gaya belajar mendengar. Yang ketiga ada Zahra. Zahra gaya yang dia gunakan saat belajar adalah praktek. Jadi kita akan menghubungkan antara Zahra dan praktek. Yang keempat ada Rika. Rika menggunakan gaya belajar melihat. Jadi kita hubungkan antara Rika dengan gaya belajar melihat. Yang kelima ada Rini dengan gaya belajarnya praktek. Yang terakhir ada Devi. Dia suka menggunakan gaya belajar mendengar. Jadi kita hubungkan antara Devi ke gaya belajar mendengar. Baik, di sini saya akan menyajikan data-data gaya belajar menggunakan diagram kartesius. Di sini ada garis X dan garis Y. Garis X merupakan nama-nama anggota dari kelompok Jadu, sedangkan garis Y merupakan gaya belajar dari masing-masing anggota kelompok Jadu. Bisa kita lihat pada tabel di sebelah sini, Salsabila
suka menggunakan metode belajar praktek. Jadi kita hubungkan antara salsabila dan praktek menggunakan garis putus-putus. Yang kedua di sini ada Dela. Dela suka menggunakan gaya belajar mendengar. Kita hubungkan antara Dela dan gaya belajar mendengar menggunakan garis putus-putus. Yang ketiga ada Zahra dengan gaya belajar praktek. Yang keempat ada Rika dengan gaya belajar melihat. Jadi kita hubungkan antara Rika dan melihat. Yang kelima ada Rini dengan gaya belajar praktek. Yang terakhir ada Devi dengan gaya belajar mendengar. Berikut adalah penyajian data gaya belajar menggunakan diagram kartesis. Saya akan menyajikan data gaya belajar kelompok jadu menggunakan himpunan berurutan. Kita menggunakan, kalau kita hasilnya himpunan apa? Kurang kurawal. Lanjut ini. Kurang dan bersetis. Langsung saja. Langsung. Baik, di sini saya akan menyajikan data gaya belajar anggota kelompok jadu menggunakan himpunan berurutan. Kita menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal ini wajib digunakan ketika kita menjadikan himpunan berurutan. Yang pertama di sini ada salsabila dengan gaya belajar praktek. Kita menggunakan kurung biasa. Kita buka kurung, kita tuliskan salsabila, koma, terus gaya belajar dari salsabila itu praktek. Tutup kurung, koma, selanjutnya ada Dela dengan gaya belajar mendengar. Kita tulis, kita buka kurung terlebih dahulu, Dela, koma, gaya belajar Dela adalah mendengar. Tutup kurung, koma. Yang ketiga ada Zahra dengan gaya belajar praktek. Jadi kita tuliskan, kita buka kurung lagi, Zahra, koma, praktek. Tutup kurung, koma, ada sambung di bawah. Ada Rika dengan gaya belajar melihat. Rika, koma, melihat. Tutup kurung. Selanjutnya ada Rini dengan gaya belajar praktek. Buka kurung. Rini, koma, praktek. Tutup kurung, koma. Yang terakhir ada Devi dengan gaya belajar mendengar. Kita tulis Devi, koma, mendengar. Ya, karena
dengan kurikulum Kurawan. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pengembangan hasil yang kami dapatkan dari kelompok Jadu yaitu mengenai ibadah dan gaya belajar, dapat disimpulkan bahwa data tinggi belajar itu termasuk dalam fungsi. Mengapa? Karena di diagram panahnya itu menunjukkan bahwa himpunan A hanya memilih satu pilihan himpunan B, begitupun dengan data yang kedua yaitu data gaya belajar, di mana kelompok Jadu ini hanya memilih anggotanya hanya memilih satu pilihan di himpunan B. Baik, saya kesimpulan dari kelompok kami mengenai fungsi dan relasi dari himpunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penentaran kalimat yang tidak sesuai di hati teman-teman. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.